Tanpa adanya kompetisi, pemain profesional Liga 1 banyak memilih bermain di pertandingan tarung kampung, Tarkam. Termasuk para pemain PSM Makassar yang tengah jeda latihan, setelah diliburkan akibat ditundanya kembali Liga 1 2020 hingga Februari tahun 2021. Terkait Tarkam ini, sejumlah manajemen klub Liga 1 berpandangan dan mengambil kebijakan berbeda-beda. Ada yang mengizinkan, ada pula yang secara tegas melarang pemainnya bermain Tarkam. Manajemen Persib Bandung misalnya beberapa waktu lalu menekankan larangan itu. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan, semisal cedera pemain seperti yang pernah terjadi kepada Zulham Zamrun. Berbeda dengan sikap Persib, manajemen PSM Makassar dan Persita Tangerang berpandangan lain. Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, Kamis tanggal 5 November tahun 2020, menyebut Tarkam yang diikuti para pemain adalah bagian dari latihan menjaga kebugaran dan skill mereka. Tidak masalah ikut Tarkam, hitung-hitung itu bagian dari para pemain jaga kebugaran. Para pemain juga sudah profesional yang mana menjadi batasan mereka supaya tidak cedera, tuturnya. Apalagi menurutnya sudah ada program latihan yang dititipkan tim kepelatihan selama masa libur ini. Berbagai aktivitas di luar sepak bola dilakukan pemain PSM Makassar di tengah jeda kompetisi Liga 1 2020 ini. Ketiadaan kompetisi ini pun membuat pemain PSM fokus dengan urusan lainnya. Rashid Bakri misalnya mengaku tengah mengurusi bisnis percetakan miliknya. Sementara itu Bayu Gatra di kampung halamannya fokus mengembangkan sekolah sepak bola SSB, yang telah ia bentuk beberapa tahun lalu. Meski mengurusi SSB, Bayu mengaku bahwa dirinya tetap menjaga kebugarannya dengan terus melakukan latihan secara mandiri. Menurutnya tim kepelatihan PSM sudah memberikan program latihan yang harus dijalankan para pemain. Tak hanya itu, Bayu mengaku sesekali ikut uji tanding dengan klub lokal di kampung halamannya. Bahkan pula diundang latih tanding yang turut diikuti pemain Liga 1 lainnya. Seleksi untuk program Garuda Select Jilid ketiga resmi berakhir pada Selasa, tanggal 3 November tahun 2020, lalu. Para pemain terpilih nanti akan melanjutkan pemusatan latihan di Inggris. Sebanyak 26 pemain akan masuk dalam daftar pemain yang menunggu terpilih untuk berangkat ke Inggris. Kepastian berapa jumlah pemain yang akan berangkat ke Inggris akan ditentukan dalam 1 pekan mendatang. Munafri Arifudin selaku CEO PSM Makassar menyuarakan janji saat klub miliknya berusia 105 tahun. Bukan sekadar janji politik semata mengingat pria berusia 45 tahun ini juga terlibat di kontestasi pemilihan wali kota Makassar 2020. Pebisnis yang menjabat sebagai CEO klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan sejak 2016 silam ini berikrar untuk membawa perubahan yang positif. Pada usia ke-105 tahun ini, sebagai klub tertua di Indonesia, kami akan terus melakukan perubahan-perubahan yang baik ke depan, ungkap Munafri Arifudin. Sejak menjabat CEO, Munafri Arifudin sukses mengangkat prestasi PSM Makassar yang konsisten bersaing di papan atas Liga 1 dalam 3 musim terakhir. CEO Bayangkara FC, mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak tergiur bermain dalam turnamen antar kampung karena sangat berisiko terpapar cedera. Turnamen antar kampung memang kerap menjadi buruan pesepak bola tanah air di kala libur kompetisi. Terlebih, Liga 1 saat ini dipastikan akan kosong dalam waktu cukup lama. Setidaknya roda kompetisi baru bergulir pada Februari tahun 2021. Tentu dengan tidak adanya kegiatan kompetitif membuat para pesepak bola Indonesia tergiur bermain dalam turnamen Tarkam.
Selain mengobati rindu bermain sepak bola, tak menutup kemungkinan mereka mencari sejumlah uang yang dijanjikan. Namun hal itu menjadi larangan keras bagi pemain Bayangkara. Sumarji menegaskan kepada pemain Bayangkara FC justru harus menjaga kebugaran tubuh meski kompetisi tidak bergulir. Dia ingin para pemain mengikuti semua program yang sudah diberikan pelatih Paul Munster. Timnas Indonesia U19 Jack Brown, sepertinya bimbang dengan banyaknya tawaran untuk bergabung di klub Liga Indonesia. Jack Brown mengungkapkan kalau dirinya belum menolak tawaran dari klub Liga 1. Ia kemungkinan memilih merumput di Indonesia sebagai pilihan kedua sambil menunggu pinangan dari klub Eropa. Berita adanya godaan dari klub Liga 1 tersebut sepertinya membuat netizen yang mayoritas penggemar berat ex jebolan Akademi Manchester United itu panik. Mereka terlihat meramaikan kolom komentar postingan terakhir dari sang ibunda yang bernama Indah Brown untuk memberikan saran supaya putranya menolak bermain di klub Indonesia. Bersama timnas Indonesia U19, Jack Brown memang sempat gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya di laga debutnya. Namun Jack Brown kemudian mengejutkan fans timnas Indonesia dengan gol-golnya ketika kemudian diberikan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti oleh Shin Tae-yong. Persik Kediri ikut mengkritisi kebijakan yang diambil PT Liga Indonesia Baru, LIB, perihal tindak lanjut terhadap penundaan kompetisi Liga 1 dari November tahun 2020 hingga Februari tahun 2021. Bagi tim Macan Putih, kebijakan itu jelas tidak memuaskan mengingat klub sudah mengalami kerugian cukup besar, baik materi maupun non-materi, ketika menunggu kejelasan Liga 1 yang kembali tertunda. Kebijakan operator kompetisi itu seakan abu-abu di mata klub, bahwa rencana kelanjutan Liga 1 belum disertai waktu kick-off secara pasti, maupun format kompetisi dan durasinya. Baru-baru ini, Shin Tae-yong bercerita mengenai pengalamannya menangani timnas Indonesia U19 kepada media Korea Selatan. Dia sempat terkejut ketika melihat permainan Garuda Nusantara untuk pertama kalinya. Pelatih berusia 57 tahun itu sangat prihatin dengan kondisi fisik dan mental para pemain. Ia sangat tidak suka melihat pemain yang berjalan ketika sedang kecapean di atas lapangan. Namun bukan Shin Tae-yong namanya bila tidak bisa memperbaiki fisik dan mental Bagas Kava dan kawan-kawan. Ia terus mengasah kemampuan mereka ketika memimpin pemusatan latihan di Kroasia. Meski sempat dihajar Bulgaria dan tuan rumah Kroasia, timnas Indonesia U19 bangkit dan membuktikan kerja keras dalam latihan dengan raihan positif di laga uji coba selanjutnya.